Itu Pak Sucio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini akan memperkenalkan nama Bapak ya. Di sini namanya Ferdiansyah Alfari. Betul ya? Ya, betul Pak. Betul. Oke, Bapak mau datang dulu ya. Nama saya Alfaraza, jurusan produksi pertanian, prodi teknik produksi ini. Dengan NIM A41241378. Oke, Serdi. Kira Bapak kedengeran nggak? Dengar jelas. Oh, terdengar jelas ya. Untuk materi matkul dasar teknologi benih, sebelum Bapak siapa yang mengisi Mas Ferdi? Bu Leli. Oh, Bu Laili ya. Gimana ini sama Bu Laili? Enak Pak. Bahasanya juga bagus. Oh, enak ya. Oh, lah. Berarti santai ya Bu Laili ya? Iya, santai banget Pak. Iya, sama Bapak santai juga. Yang penting kalau waktunya serius aja ya. Mas Ferdi sekarang udah berapa matkul? 3 Pak. 3. Matkul apa aja itu Mas Ferdi? Yang pertama biokimia, yang kedua PKN, yang terakhir ini tadi. Oh, yang Zoom ini ya? Iya Pak. Wah, berarti ini ya capek Mas Ferdi ya? Tahu Oke. Sama Bapak berhubung udah malam juga kan, Bapak juga bentar lagi mau lihat nonton timnas ini Mas Ferdi. Jadi nggak lama-lama kelasnya. Bapak skor Pak. Oh, kalau saya sih Indonesia Mas Ferdi, paling 1-0 untuk Bahrain, untuk Indonesia. Kalau Mas Ferdi berapa coba skornya? Itu Pak. 2-1. 2-1 untuk mana duanya? Untuk Bahrain ya. Tidak cinta Indonesia Mas Ferdi. Enggak. Wah, udah Mas Ferdi biar gak lama kita masuk ke materi ya. Sama Bu Leli sebelumnya mempelajari materi apa Mas Ferdi? Figur benih. Oh, figur. Berarti sekarang viabilitas ya sama Bapak. Viabilitas benih adalah kemampuan benih untuk berkecambah dan menghasilkan kecambah normal dalam kondisi lingkungan yang optimum. Viabilitas merupakan tolok ukur bahwa benih mengandung struktur dan substansi, termasuk sistem enzim yang memberikan kemampuan untuk berkecambah pada kondisi yang cocok. Sedangkan figur benih adalah kondisi benih yang menentukan potensi untuk tumbuh cepat, seragam, dan tumbuh normal dalam berbagai kondisi lapangan. Nah, untuk yang kedua di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih Mas Ferdi. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama kadar air, kelembapan, oksigen, dan cahaya. Bapak jelaskan dari kadar air dulu ya. Yang kadar air yang ideal untuk benih sebagian besar berkisar 6-8%. Kadar air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan benih berkecambah sebelum ditanam. Karena kadar air yang rendah akan menyebabkan kerusakan pada embrio. Jadi kadar airnya ini harus imbang. Nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi, sebelum ditanam itu sudah berkecambah terlebih dahulu Mas Ferdi. Kalau terlalu rendah, resikonya bisa rusak pada embrionya. Oke, yang kedua kelembapan. Kelembapan yang rendah menyebabkan benih menjadi kering, sehingga kadar air menurun. Benih yang disimpan di tempat terbuka dengan lingkungan yang berbeda-beda
akan mengalami kerusakan benih. Jadi menyimpan benihnya itu harus pada tempat yang khusus seperti pada tempatnya biar nggak rusak benihnya. Sayang kan kita udah tanam benihnya, kita udah rumah benihnya kalau benihnya rusak. Yang ketiga, oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk respirasi benih dan pertumbuhan akar. Yang keempat, cahaya. Beberapa benih membutuhkan cahaya untuk berkecambah. Nah, yang lain juga ada yang membutuhkan sesuai dengan kondisi benihnya. Nah, di sini ada IMBDC. Itu benih menyerap air memicu aktivitas enzim. Bahwa air yang ada dalam tersedia merupakan faktor yang menentukan dalam perkecambahan benih. Dan tersedianya air harus terjadi pada saat yang tepat. Di sini ada perkecambahan. Selanjutnya, perkecambahan merupakan proses awal dari pertumbuhan, di mana embrio muncul, lalu diikuti pertumbuhan tunas. Perkecambahan ada dua, epigeal dan hipogeal. Nah, yang pertama epigeal. Proses pertumbuhan biji, ini yang epigeal maksudnya. Proses pertumbuhan biji, di mana kotiledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Oke, saya ulangi. Epigeal. Proses pertumbuhan biji di mana kotiledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Untuk yang hipogeal, perkecambahan yang kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Jadi perbedaannya yaitu kalau epigeal, kotiledonnya itu naik ke atas atau ke permukaan tanah. Kalau yang hipogeal tetap berada di dalam tanah. Nah, yang ketiga pertumbuhan. Itu tunas muncul dari tanah atau pertumbuhan pada bagian-bagian tumbuhan seperti batang makin besar, daunnya semakin berkembang dan lain sebagainya. Contohnya pada manusia dari anak kecil hingga orang dewasa semakin bertumbuh seperti itu. Nah, di sini ada tentang menguji viabilitas benih. Pengujian dengan UKDDP. Metode UKDDP diterapkan pada benih seperti kacang panjang, ercis, mentimun, dan jagung atau benih yang berukuran besar. Oke, sebentar ya Mas Odi. Ini kelilit Mas Odi. Nah, untuk yang metode UKDDP, prosedur kerjanya yaitu siapkan petri dish, susun kapas sebagai alas secukupnya pada petri dish, semprot air secukupnya Mas Ferdi. Letakkan 3 lembar kertas CD yang sudah dibentuk seperti petri dish di atas kapas. Selanjutnya kecambah benih, tembakau. Mas Ferdi siapkan kecambah benih tembakau sebanyak 25 butir di atas media dan ditata rapi, 5 ke samping, 5 ke bawah. Beri label dan identitas. Kondisikan media pada rak perkecambahan, lalu lakukan kelembapan media dengan cara menyemprot air secara kondisional dan lakukan pengamatan. Oh ya, untuk step awalnya jangan lupa Mas Ferdi semprotkan alkohol pada petri dish-nya. Nah, yang kedua ini ada pengujian dengan UAK. Metode uji UAK diterapkan untuk benih-benih yang ukurannya kecil seperti benih sawi, terong, bayam, dan tembakau menggunakan cawan petri sebagai wadah untuk mengecambahkan benih. Oh, ya Mas Ferdi, minta maaf ya, ini prosedur kerjanya terbalik Mas Ferdi. Yang saya sebutkan awal itu tadi untuk yang UAK ini Mas Ferdi.
Yang UKDDP, prosedurnya ini Mas Edi. Mas Edi siapkan media kertas CD berukuran 160 kali 160 cm, lipat menjadi 2 sampai berbentuk persegi yang terdiri atas, alas, dan tutup. Lalu lembabkan kertas pada bak yang berisi air. Siapkan plastik lembaran, potong dan sesuaikan bentuknya seperti kertas. Letakkan kertas di atas plastik lembaran. Lalu buka kertas yang digunakan sebagai alas. Kecambahkan benih jagung 25 butir di atas media dan ditata secara zigzag. Tutup media, lipat sedikit plastik bagian samping dan bawah. Gulung media sampai ujung. Jangan lupa diberi label identitas, kelompok, golongan, komoditi, dan tanggal. Kondisikan media pada germinator dengan posisi berdiri. Jangan tidur ya Mas Edi. Terus lakukan pelembapan media dengan cara menyemprot air secara kondisional. Dan lakukan pengamatan sesuai ketentuan dan hitung nilai viabilitas benih jagung. Mas Edi. Oke Mas Edi. Soal selanjutnya yaitu menghitung presentase perkecambahan KCT dan KST. Yang pertama, daya berkecambah. Daya berkecambah diperoleh dengan menghitung jumlah benih yang berkecambah normal pada 5 dan 7 hari setelah tanam. Daya berkecambah benih dihitung dengan rumus. Nah, ini yang ada di PPT Bapak ya. Silakan bisa dicatat. Yang kedua, kecepatan tumbuh KCT. Kecepatan tumbuh dihitung di setiap hari selama 7 hari pada benih yang tumbuh normal. Kecepatan tumbuh merupakan salah satu indikator vigor. Tingginya nilai KCT menunjukkan semakin tinggi pula vigor benih. Kecepatan tumbuh dihitung dengan rumus. Ini Mas dicatat ya. Yang terakhir, keserembakan tumbuh KST. Keserembakan tumbuh dihitung berdasarkan persentase kecambah normal pada 6 hari setelah tanam. Keserembakan tumbuh dihitung dengan rumus. Nih, Mas Edi bisa catat tulisnya. Oke. Mungkin hanya ini saja kelas Bapak. Tidak ada yang ditanyakan kan, Mas Edi? Kalau Mas Edi mau bertanya, bisa bertanya di luar jam kuliah Bapak. Kalau Bapak lagi santai. Soalnya Bapak lagi buru-buru ini, Mas Edi. Lagi mau nonton timnas musuh Bahrain. Oke, terima kasih untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.